orang mengatakan bahwa politik itu berbicara tentang segala sesuatu, berbicara tentang semua hal. Oleh karena politik itu berbicara tentang segala sesuatu, tentang semua hal, maka semua hal itu adalah politik. Segala sesuatu itu adalah politik. Benarkah demikian? Mari kita belajar bersama. Lalu, apa itu politik? Sebenarnya apa itu politik? Banyak orang berbicara tentang politik di pasar, di jalanan, di trotoar, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di mana saja orang bisa berbicara tentang politik. Tetapi, pernahkah orang mengetahui sebetulnya apa artinya politik itu? Untuk mendalami arti dari politik, maka saya mengajak teman-teman untuk kita berselancar menuju ke Yunani kuno pada masa 350-450 sebelum Masehi, masa berjayanya para filsuf-filsuf klasik seperti Plato, muridnya Aristoteles, dan juga ahli sejarah Herodotus. Untuk memperdalam apa ini konsep, apa itu pengertian tentang politik, saya mengajak teman-teman kita ke Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, masyarakat itu hidup secara kolektif. Oleh karena keterbatasan sumber daya, maka timbullah masalah. Masalah apa? Masalahnya adalah sumber daya ini tidak didistribusikan secara merata. Sumber daya alam ini diperebutkan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Nah, oleh karena itu ada ide bahwa sumber daya alam yang terbatas ini harus kita distribusikan secara baik, secara merata, supaya apa? Supaya semua kelompok masyarakat harus mendapat jatah yang sama, sama-sama rasa, sama-sama puas, dan sama-sama bahagia. Oleh karena itu, ada ide bahwa sumber daya alam yang terbatas ini harus kita kelola dan harus kita distribusikan secara meluas dan secara adil. Namun, untuk mendistribusikan sumber daya yang terbatas itu, maka syarat satu-satunya adalah kekuasaan. Hanya orang-orang yang memiliki kekuasaannya yang mampu mendapatkan kewenangan untuk mendistribusikan sumber daya yang terbatas itu supaya dinikmati secara adil agar semua masyarakat menjadi puas dan bahagia. Oleh karena itu, salah satu syarat untuk mendistribusikan sumber daya yang terbatas itu adalah kekuasaan. Sebab di dalam kekuasaan itu ada kewenangan. Kewenangan untuk mengatur lalu lintas perpindahan distribusi sumber daya alam yang terbatas tadi agar dinikmati secara bersama, secara adil oleh masyarakat luas. Pertanyaannya, kalau begitu, politik itu artinya kekuasaan? Bisa jadi. Ada beberapa konsep mengatakan bahwa politik adalah upaya untuk merebut sebuah kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Tetapi bukan cuma itu. Soal politik juga soal distribusi sumber daya, soal pengambilan kebijakan, soal hubungan antara organisasi-organisasi. Tetapi sebelumnya kita tahu lebih dulu apa itu etimologis dari politik. Jadi kesimpulan sederhananya sudah kita dapat. Kita sudah sampai pada kesimpulan sementara bahwa politik itu adalah upaya-upaya untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik. Sekali lagi, politik dalam latar belakang yang saya paparkan tadi, kehidupan masyarakat kolektif di Yunani kuno pada waktu itu, maka kita bisa sampai kepada kesimpulan sementara bahwa politik itu adalah upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama atau kebaikan bersama. Filsuf Yunani klasik seperti Plato, Aristoteles, juga ahli sejarah Herodotus mengatakan bahwa eudaimonia,
Orang Latin mengatakan bonum commune. Orang Inggris mengatakan the good life. Lalu orang Indonesia katakan kesejahteraan bersama. Nah, upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama itulah yang dinamakan politik. Kita sampai pada kesimpulan sementara. Nah, kata Miriam Budiarjo, politik adalah ilmu yang pelajari tentang perpolitikan. Dalam buku dasar-dasar ilmu politik, Miriam Budiarjo juga mengatakan bahwa politik itu adalah upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Nah, sebelum kita melangkah lebih luas, konsep-konsep tentang politik, apa artinya politik yang sudah kemudian dikaji dari berbagai perspektif, berbagai sudut pandang, kita lihat dulu arti kata politik secara etimologi. Yang pertama, etimologi dari bahasa etimologi kata politik itu berasal dari bahasa Yunani yang dari kata polis yang artinya kota atau negara kota. Turunannya adalah polites. Dari kata polis, dari bahasa Yunani tadi, kata dasarnya polis tadi, memiliki bahasa turunan, kata turunannya yang disebut polites yang artinya warga negara. Jadi kata polis tadi memiliki makna turunan, memiliki kata turunan dalam kata polites yang disebut warga negara. Nah, juga kata polis yang berarti kota atau negara ini juga memiliki kata turunan lain, yakni politikos yang berarti kewarganegaraan. Nah, kemudian muncullah kata politike tekne yang artinya kemahiran berpolitik. Bukan cukup sampai di situ. Kata polis tadi juga memiliki turunan kata lain yang disebut sebagai politike episteme atau kita sering sebut sebagai ilmu politik. Orang-orang Roma coba mengadopsinya dengan menggunakan kata ars politica, artinya mahir mengenai masalah-masalah kenegaraan. Saya katakan tadi, karena dia berasal dari kata polis, maka dia berbicara tentang kota, tentang negara. Nah, Aristoteles dan Plato pada waktu itu mengatakan endadonia. Orang Latin mengatakan bonum commune, orang Inggris mengatakan good life, orang Indonesia mengatakan kesejahteraan bersama. Nah, jadi politik itu berkaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan bersama. Nah, namun politik itu dalam perkembangannya mendapat definisi-definisi lanjutan dari berbagai perspektif yang berbeda. Misalnya ada yang mengatakan bahwa politik itu adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik, dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. Orang kemudian mengatakan itu sudah semakin melebar. Jika pada kesimpulan sementara ini kita semua sepakat bahwa ternyata politik itu memiliki tujuan yang luhur, tujuan yang baik. Namun dalam kenyataannya bahwa ternyata politik itu juga menjadi sebuah konflik. Politik itu bisa baik, sekaligus bisa juga buruk. Dia adalah pedang bermata dua. Satu sisi bisa baik, satu sisi bisa buruk. Karena apa? Karena politik itu mencerminkan tabiat manusia. Apabila politik itu baik, maka dia disebut sebagai konsensus, kesepakatan. Tetapi apabila politik itu buruk, maka dia disebut konflik. Nah, biasanya dalam perpolitikan, dalam dunia perpolitikan, yang buruk itu biasanya ada pada saat perebutan kekuasaan. Kita kembali kepada definisi-definisi tadi. Nah, Aristoteles dan Plato katakan bahwa politik itu, saya ulangi lagi, bahwa politik adalah upaya-upaya atau means untuk mencapai masyarakat yang baik. Nah, hal ini agak mirip dengan apa yang dikatakan oleh Peter Merkel. Dia mengatakan bahwa politik adalah a noble cause for a good order and justice. Usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Selain itu, Peter Merkel ini juga dikatakan bahwa politik itu dapat menjelma. Politik ini dapat menjelma, dapat berubah menjadi a selfish grab for power, glory and riches. Suatu perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi ingat,
Saya katakan tadi bahwa politik itu bisa baik dan bisa buruk. Baik karena semuanya itu mencerminkan tabiat manusia. Baik apabila terdapat konsensus dan buruk apabila terjadi konflik. Nah, benar-benar katakan bahwa politik itu suatu saat sekali-sekali dia bisa menjelma menjadi sebuah perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, rumusan-rumusan politik ini dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dengan cara pendekatan masing-masing. Jadi teman-teman bisa menjelaskan itu dari perspektif, bisa melakukan dari perspektif masing-masing. Sekarang kita lihat definisi politik ini berdasarkan dua hal tadi, berdasarkan konsensus dan berdasarkan konflik. Kita lihat, yang pertama, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha dan mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggotanya. Sekali lagi ya, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggotanya. Itu menurut Ruth Hagman. Dia katakan bahwa politik ini adalah upaya atau menyangkut bagaimana kelompok-kelompok ini menentukan cara mencapai sebuah keputusan dan bersama-sama mencapai tujuan yang kemudian sebenarnya sudah direncanakan secara bersama-sama itu. Nah, berarti politik ini tujuannya untuk baik. Mari kita lihat ya definisi yang berikutnya. Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Definisi yang dipaparkan oleh Andrew Haywood ini artinya bahwa politik ini tidak semata-mata hanya untuk hal-hal yang baik. Ternyata politik ini juga bisa membawa hal-hal yang negatif, sehingga bisa muncul gejala-gejala konflik dalam membuat sebuah keputusan bersama, dalam mencapai sebuah keputusan bersama dan mencapai kata mufakat pasti ada konflik. Nah, cara-cara yang dilalui itulah yang kemudian bisa menimbulkan konflik. Jadi politik tidak semata-mata bisa menimbulkan kebaikan bersama, tetapi apabila politik itu dilakukan secara negatif maka bisa menimbulkan konflik. Dari berbagai macam definisi konsep-konsep ini, Miriam Budiarjo menyimpulkan bahwa sesungguhnya definisi ilmu politik ini berdasarkan konsep-konsep pokok politik. Miriam Budiarjo katakan bahwa ada 5 konsep pokok politik. Yang pertama, state, negara. Yang kedua, power, kekuasaan. Yang ketiga, decision making, yaitu pengambilan keputusan. Yang keempat, policy, kebijakan. Yang kelima, distribution, allocation, pembagian atau alokasi. Nah, 5 konsep pokok inilah yang disebut oleh Miriam Budiarjo sebagai konsep-konsep pokok politik. Dari semua argumentasi, dari semua konsep-konsep, dari semua definisi yang oleh para ilmuwan-ilmuwan politik, Miriam Budiarjo satukan ke dalam 5 konsep pokok politik. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah negara, state. Nah, Miriam Budiarjo katakan bahwa negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan diakui oleh rakyat. Berarti bahwa negara ini adalah suatu organisasi yang sah, yang memiliki kekuasaan yang tertinggi dan diakui oleh rakyat, seperti Indonesia. Kemudian Roger, dia katakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang negara, tentang tujuan-tujuan negara, lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dan warganya, serta dengan negara-negara lain. Ini berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan negara, di dalamnya adalah rakyatnya, hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, antara satu organisasi, satu lembaga-lembaga di dalam negara tersebut, antara negara satu dan negara lain. Itu berarti kita berbicara tentang politik. Maka kemudian Beer katakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara, yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugas. Itu
berarti bahwa ketika kita berbicara tentang negara, itu kita berbicara tentang politik. Ketika kita berbicara tentang hubungan lembaga-lembaga yang ada di dalam sebuah negara, hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, hubungan antara satu negara-negara yang lain, itu berarti kita berbicara tentang politik. Mari kita lihat yang kedua. Power, kekuasaan. Kekuasaan ini adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi. Itu keyword. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Harold Laswell juga katakan bahwa berkaitan dengan kekuasaan ini, Laswell ini dengan mengatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Nah, Robson juga katakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil. Teman-teman, itu berarti bahwa ketika kita berbicara tentang kekuasaan, itu berarti kita berbicara tentang politik. Ada juga yang mengatakan bahwa fokus ilmu politik itu pada upaya memperebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Dan upaya untuk merebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan itu juga kita sebut sebagai politik. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa politik adalah upaya untuk merebut sebuah kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan itu dibutuhkan untuk mendistribusikan sumber-sumber daya yang terbatas agar semua masyarakat dapat mencicipi sumber daya itu secara bersama-sama, secara adil, sama-sama puas dan sama-sama bahagia. Kita butuh kekuasaan. Ketika berbicara tentang kekuasaan, kita berbicara tentang politik. Mari kita lihat yang berikut adalah pengambilan keputusan. Nah, teman-teman, keputusan adalah hasil pilihan dari beberapa alternatif. Sekali lagi, keputusan adalah hasil pilihan dari beberapa alternatif. Kalau begitu, pengambilan keputusan itu apa? Pengambilan keputusan adalah proses dari sebuah keputusan. Proses dari memilih dari beberapa alternatif. Itulah kita sebut sebagai pengambilan keputusan. Jadi, keputusan kolektif yang mengikat masyarakat, prosesnya dalam membentuk kebijakan umum adalah hasil dari proses pengambilan keputusan. Sekali lagi saya katakan bahwa pengambilan keputusan adalah proses dalam memilih beberapa alternatif. Itu disebut juga sebagai politik. Sekali lagi saya katakan, ulangi lagi teman-teman, bahwa pengambilan keputusan yang artinya adalah proses memilih beberapa alternatif. Sekali lagi, pengambilan keputusan proses memilih beberapa alternatif adalah sebuah politik. Jadi proses dalam mengambil sebuah keputusan adalah proses politik. Jadi keputusan-keputusan dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan, cara-cara untuk mencapai tujuan. Jadi sebuah masyarakat yang hidup dalam sebuah perkumpulan, ketika sama-sama bermusyawarah untuk menentukan tujuan ke arah mana kelompok itu, maka dalam proses pengambilan keputusan itulah disebut politik. Sekali lagi, proses pengambilan keputusan adalah proses politik. Berkaca pada kelompok masyarakat yang kolektif tadi, sama-sama berkumpul, kemudian mengambil keputusan secara bersama-sama, mengambil cara-cara untuk mencapai tujuan, mengambil keputusan untuk mencapai tujuan. Itulah kita sebut sebagai politik. Yang berikut, pengambilan keputusan ini juga kemudian disebut oleh Joy Mitchell dalam definisi yang dia sebutkan bahwa ilmu politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum yang masyarakat seluruh. Begitupun Karl Deutsch, dia katakan bahwa ilmu politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Pertanyaannya, ketika kita melakukan pemilihan umum, kita mengambil sebuah keputusan atau tidak? Nah, ketika teman-teman masuk ke dalam kamar lalu mengambil sebuah keputusan memilih atau mencoblos si A, si B, si C, si D,
Itulah kesempatan teman melakukan sebuah pilihan. Teman mengambil sebuah keputusan. Itulah kita sebut sebagai proses politik. Jadi sebuah proses pengambilan keputusan adalah politik. Yang berikut adalah kebijakan umum. Kebijakan umum atau PALIS adalah kebijaksanaan adalah suatu keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Saya ulangi, kebijakan atau PALIS itu adalah suatu keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan. Pembuatan kebijakan ini mengandaikan pelaku yang membuat kebijakan itu memiliki kekuasaan. Tanpa kekuasaan, tanpa kewenangan, pelaku tersebut tidak bisa mengambil sebuah kebijakan. Jadi pembuat kebijakan itu mengandaikan dia memiliki kekuasaan atau kewenangan yang menghandle, yang kemudian mendukungnya untuk membuat yang legitimate agar dia bisa membuat sebuah kebijakan. Berkaitan dengan kebijakan umum ini, katakan bahwa kebijakan umum adalah membangun masyarakat secara negara melalui pemakaian kekuasaan. Jadi objek ilmu politik di sini adalah kebijakan pemerintah. Jadi proses terbentuknya kebijakan, kemudian dampak lanjutan terhadap kebijakan itu yang kita sebut sebagai politik. Proses pengambilan kebijakan, kemudian dampak ikutan terhadap kebijakan itu kita bisa sebut sebagai politik. Nah, berkaitan dengan kebijakan ini, David Easton katakan bahwa ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan. David Easton seorang ilmuwan politik. Dia katakan bahwa ilmu politik itu sebetulnya adalah proses atau studi tentang terbentuknya kebijakan. Jadi, politik itu mencakup kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi sebuah kebijakan dari yang berwenang. Jadi sekali lagi politik itu mencakup segala macam aktivitas yang dalam memformulasikan sebuah kebijakan, implementasi kebijakan, bahkan evaluasi kebijakan, atau juga dampak ikutan terhadap kebijakan itu. Jadi itu ranahnya politik. Ya, ketika kita berbicara tentang sebuah kebijakan, berarti kita berbicara tentang politik. Yang berikut, distribusi atau alokasi, ini yang terakhir. Distribution or allocation ini sebetulnya merupakan pembagian dan alokasi, distribusi barang dan jasa, pengalokasian, pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat. Jadi apabila pembagian nilai value tidak merata, menyebabkan ketidakadilan, menyebabkan konflik, maka seperti yang saya katakan pada awal tadi bahwa politik itu juga bisa menimbulkan konflik. Selain politik itu adalah upaya untuk mencapai sebuah kesejahteraan bersama, sebuah kebaikan bersama, tapi apabila dikelola secara salah, maka politik justru bisa menimbulkan konflik. Misalnya dalam pendistribusian atau pengalokasian barang dan jasa atau nilai-nilai yang salah pengalokasian, salah prioritas di dalam masyarakat, bisa ini menjadi salah satu objek kajian ilmu politik. Jadi soal distribusi dan alokasi ini itu menyangkut siapa yang mendapatkan dan apa yang dia dapat. Jadi tentang siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Itulah yang dikatakan oleh Laswell. Jadi soal distribusi dan alokasi ini, politik memainkan peranan penting di dalamnya. Maka selain Laswell, David Easton juga dikatakan bahwa sistem politik ini adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai secara otoritatif berdasarkan wewenang dan harus atas nama rakyat. Nah, demikian perjumpaan kita kali ini tentang konsep-konsep politik, pengertian politik. Nah, sebagai sebuah kesimpulan, saya katakan bahwa politik itu sebetulnya adalah upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Di mana upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama itu ditarik lebih luas lagi ke dalam 5 konsep-konsep pokok politik menurut William Riyardo, yaitu negara. Ketika kita berbicara tentang negara, hubungan antara negara-negara, hubungan antara masyarakat dengan pemerintah di dalam negara, hubungan antara lembaga-lembaga di dalam negara, itu berarti kita berbicara tentang politik. Yang kedua, pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan untuk mencapai sebuah tujuan.
proses pengambilan keputusan, cara-cara untuk mencapai tujuan itu juga sebuah politik. Kita masuk dalam ranah politik ketika kita mengambil sebuah keputusan. Dan yang ketiga, kebijakan. Berbicara soal formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, sampai pada evaluasi dan dampak lanjutan dari kebijakan, maka itu juga adalah politik. Itu berarti kita berbicara tentang politik. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang kekuasaan, bagaimana proses sampai kepada kursi panas bupati, kursi panas kepala desa, kursi panas legislatif, presiden dan wakil presiden, itu adalah proses politik. Jadi cara memperebutkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan itu juga kita berbicara tentang politik. Dan yang terakhir adalah pengalokasian nilai-nilai, distribusi barang dan jasa. Nah, bagaimana, siapa mendapatkan apa, bagaimana dan kapan. Ketika kita berbicara tentang pendistribusian nilai-nilai dalam masyarakat atau barang-barang dan jasa dalam masyarakat, berarti kita tidak lepas dari politik. Nah, itu kira-kira 5 konsep pokok politik. Itu saja, sampai di sini perjumpaan kita. Tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Sampai di sini, kita akan bertemu pada video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.